Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas topik kita hari ini hepatitis dan jenisnya. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangsehati.itv. Sudah bersama kita semuanya di studio Bincang Sehati Dr. Raymond Sebastian SPPD, spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Sumber Waras Jakarta. Selamat pagi, Dok, apa kabar? Selamat pagi Mas Raden, apa kabar? Selamat, Baik, Dok. baik, baik. Baik ya, selamat datang di Bincang Sehati, Dok. Dok, hari ini kita akan membahas penyakit yang sering kita dengar sebenarnya, yaitu hepatitis seperti itu. Tapi mungkin banyak masyarakat di sekitar kita, masyarakat awam gitu ya, non medis yang belum tahu tentang penyakit hepatitis. Sebenarnya penyakit hepatitis itu apa, Dok? Oke, pertama saya terima kasih ya sudah diundang ke tempat ini ya. Jadi saya bicara sedikit tentang hepatitis. Kata hepatitis sendiri Mas Raden, berasal dari kata hepa dan itis. Hepa itu sebenarnya hepar, Pak. Nah, Mas Raden, itu hepar itu adalah organ hati jadinya, organ liver gitu. Sedangkan itis adalah pembengkakan. Jadi kalau secara garis besar hepatitis kita sebut adalah suatu peradangan atau pembengkakan yang timbul pada organ hati. Nah, supaya masyarakat awam tahu sebenarnya hati itu di mana sih posisinya. Nah, ya kan. Seringnya Hati kan biasanya kalau orang yang bercinta. Nah, iya kan gitu kan, kalau bilang orang, aduh saya sakit hati gitu, atau Padahal bukan di diputusin situ ya, Dok, ya? patah hati gitu kan, pegangnya di sini. Padahal sebenarnya hati kita adanya di kanan atas. Oh, di kanan ya? Ya, di Di kanan kanan atas. Nah, organ hati sendiri sebenarnya ditutup oleh tulang iga. Jadi kalau memang tidak ada masalah, harusnya organ hati tidak teraba. Nah, kalau memang ada masalah atau ada pembengkakan, kalau kita ada teraba, nah itu jangan-jangan hati kita atau liver kita membengkak. Gitu. Jadi kalau lagi cinta-cintaan jangan bilang saya serahkan hati saya, mestinya pegangnya di sini gitu, bukan di sini gitu ya. Jadi agak anti mainstream ya, di sini saya sakit hati. Hati saya di sini sakit. Kamu gitu. sakit hati atau lapar? Oke, tapi sebenarnya kalau berbicara tentang hepatitis berarti ada peradangan di organ hati seperti itu ya. Nah, yang menjadi penyebab utamanya apa sih, Dok? Atau penyebab utama dan ada sub-sub penyebabnya juga? Oke, secara garis besar banyak sebab yang banyak faktor yang bisa menyebabkan penyakit hati, penyakit liver atau kita sebut hepatitis. Yang umum adalah hepatitis disebabkan oleh virus. Ya, mungkin kita pernah dengar hepatitis virus A, hepatitis virus B, hepatitis virus C gitu. Bahkan ada D dan E. Nah, tapi apakah cuma itu? Tidak. Memang ada beberapa penyebab yang lain. Contohnya kalau kita minum alkohol terlalu banyak. Nah, kalau minum alkohol terlalu banyak, livernya juga membengkak. Atau kita minum atau makan obat-obat yang memang berlebihan. Memang ada beberapa efek samping dari obat, livernya juga bisa membengkak. Atau juga bisa disebabkan oleh penyakit autoimun. Atau memang imunitas tubuh kita yang sebenarnya harusnya melawan kuman, kadang-kadang bisa melawan dirinya sendiri, jadi menyebabkan pembengkakan pada organ hati kita. Tapi memang yang umum di masyarakat, yang sering orang masyarakat tahu ya tentang kita sebutnya hepatitis itu memang berhubungan dengan hepatitis virus, yaitu virus A, B, dan C. Mungkin ini yang kita akan bahas nanti lebih lanjut. Oke, berarti kalau itu ada virus A, B, C, bahkan D dan E itu berbeda-beda, mulai dari gejalanya, kemudian yang terjadi pada organ hati dan dampak ke tubuh, atau seperti apa, Dok? Gejalanya, nah mungkin kita akan bahas yang umumnya aja di masyarakat ya, yang A dan B dan C ya. Nah, dari gejala sendiri, hepatitis A sebenarnya disebabkan oleh karena makanan yang kotor. Jadi kadang-kadang kita makan makanan yang kotor sehingga akhirnya liver kita membengkak. Nah, gejalanya timbul biasanya matanya kuning. Dari mata kuning, kulit juga rasa kuning gitu. Kencing kita, air seni kita, urin kita berwarna keruh. Nah, itu gejala hepatitis A. Nah, yang sebenarnya yang kita mau bahas juga adalah gejala hepatitis B dan C yang sebenarnya lebih banyak asimptomatik, jadi tidak ada gejala. Makanya sebenarnya hepatitis B dan C itu kita sebutnya silent killer. Nah, itu. Silent killer lagi ya. Nah, jadi tahu-tahu datang ke kami, ke dokter, sudah stadium lanjut. Jadi kalau hepatitis B dan C, kalau udah kuning, apalagi perutnya sudah membesar, muntah keluar darah, nah itu maaf, itu malah stadiumnya sudah stadium lanjut.
Makanya kita harus sering-sering check up ke dokter sebenarnya untuk masalah ini. Seringnya orang nggak mengerti, maksudnya ya mereka pikir orang hepatitis A, maksudnya penyakit hepatitis itu penyakit yang biasa-biasa saja. Padahal ya seperti tadi sudah dibahas, itu merupakan satu penyakit yang memang bisa membunuh gitu. Silent killer tadi itu ya, kalau sudah stadium lanjut agak susah untuk diobati seperti itu. Tapi berbicara tentang yang B dan C itu lanjutan dari yang A atau berbeda virus? Nah, ini juga banyak stigma di masyarakat. Jadi A, B, dan C. Jadi apakah A lebih jelek dari B karena A sebelumnya kan duluan dari B gitu, atau yang C lebih buruk dari B? Enggak. Jadi memang sebenarnya nama A, B, dan C itu sebenarnya cuma sekedar penamaan, tapi tidak menunjukkan keparahan dari virus itu sendiri gitu. Jadi kalau yang B terus gitu, maksudnya nggak berarti A, nanti B jadi bisa berubah menjadi C gitu, nggak juga. Kalau kecuali memang itu bukan fase ya, tapi bukan jenis. fase, iya jenis. Oke. Tapi kalau kita berbicara jenis-jenisnya itu berarti yang lebih parah yang mana? Atau tiga-tiganya atau semuanya sama-sama fatal? Oke, kalau yang virus A, dasarnya itu virus, kalau seorang menderita penyakit virus hepatitis A, itu sembuh sempurna. Jadi itu memang kalau orang-orang di awam suka bilang, oh nih orang sakit kuning gitu. Mereka konotasinya sakit kuning itu karena hepatitisnya hepatitis A. Tapi yang hepatitis B dan hepatitis C, nah itu yang bisa menjadi kronis. Kronis itu maksudnya bisa virusnya tetap di dalam tubuh sampai akhirnya bisa menyebabkan sirosis atau pengkerutan hati dan akhirnya menjadi kanker hati. Nah, jadi yang fatal sebenarnya adalah yang B dan C. Kalau A singkatnya bisa sembuh sempurna, kalau B dan C kalau kita tidak tangani dengan serius bisa menjadi kanker hati. Jadi sirosis atau kanker hati seperti itu, itu dampak yang terburuknya seperti itu ya. Berarti sangat fatal sekali ya kalau tidak diobati sedari awal gitu. Pun yang A juga sebenarnya kalau tidak diobati juga nggak bisa sembuh dan bisa fatal juga ya dok ya? Secara garis besar A bisa sembuh sempurna, asal memang pada pasien dengan virus hepatitis A, menderita penyakit virus hepatitis A, kita anjurkan untuk istirahat. Untuk membangun imunitasnya? Membangun imunitas, mengembalikan fungsi hati lagi. Oke, tapi kalau berbicara tentang penyebabnya kan tadi ada yang dari infeksi virus dan non-infeksi virus ya, seperti minum alkohol dan lain sebagainya. Tapi kalau berbicara tentang yang infeksi virus itu sendiri dok, berarti kalau saya sebagai orang awam non-medis ya, kalau berbicara tentang infeksi virus berarti itu menular dong dok? Atau seperti apa? Menular. Nah, jadi virus hepatitis A itu ditularkan melalui fekal oral. Fekal itu artinya kotoran, Mas Raden. Jadi kadang-kadang kalau kita makan yang tangan kita kotor atau makan bahan makanannya tidak bersih atau kita memegang atau ya bekas kotoran dari orang yang ada sakit kuning sebelumnya. Nah, itu bisa terus kita makan masuk ke mulut akhirnya menularkan penyakit hepatitis A gitu. Nah, yang fatal yang hepatitis B dan C itu sebenarnya penularannya ada beberapa metode. Metode pertama biasanya adalah melalui darah. Nah, jadi istilahnya nih kalau misalnya Mas Raden punya teman gitu ya, terus sharing cukuran jenggot gitu. Ya? Nah, shaver itu. Nah, itu kalau kebetulan temannya ada hepatitis B, terus kemudian kita cukur, nah terus kita juga luka, nah si virus dari temannya itu bisa masuk ke tubuh kita gitu. Jadi makanya hepatitis B menular melalui darah. Hepatitis B dan C ini juga menular melalui hubungan seksual. Nah, ini juga gitu, terutama pada orang-orang yang memang punya multiple partner. Nah, ya. Itu risikonya udah berkali-kali lipat. Berkali-kali lipat. Jadi dia memang bagian dari sebenarnya waktu screening sexual transmitted disease atau penyakit menular seksual itu juga bagian dari pengecekan dari hepatitis B dan C. Dan yang hepatitis B dan C juga menular melalui jarum suntik. Nah, itu juga pada orang-orang yang pemakai narkoba. Nah, kadang-kadang kan jarum suntiknya suka tuker-tukeran tuh. Nah, itu betul. Padahal yang satu sudah kena kuman, kena virusnya, akhirnya kena pada pasiennya, akhirnya pasiennya tertular. Ada lagi, nah yang sebenarnya yang agak penting juga adalah
dari ibu dan anak. Penularan dari ibu dan anak. Jadi kalau ibu hamil hepatitis B atau hepatitis C memang bisa menularkan kepada bayinya yang baru lahirnya. Memang berarti berisikonya juga besar ya, makanya kita harus jaga-jaga diri supaya baik-baik, supaya tidak menularkan ke orang lain ya dok ya. Baik dok, nanti kita akan bahas lagi lebih mendalam tentang hepatitis. Bagi Anda pemirsa yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangsehati.tv. Kami akan segera kembali. Baik, karena masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas topik kita hari ini, hepatitis dan jenisnya. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangsehati.tv. Masih bersama kita semuanya, Dr. Raymond Sebastian SPPD, spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Sumber Waras Jakarta. Dok, kalau berbicara tadi kan di segmen sebelumnya, dokter ada menyebut nih, selain karena infeksi virus, kemudian minuman beralkohol, jarum suntik seperti itu, ada satu lagi yang kayaknya ini agak mengerikan juga yang bisa menularkan ke orang lain, yaitu ibu hamil yang melahirkan dan anaknya katanya bayinya ini bisa tertular. Itu gimana dok penjelasannya dan bagaimana cara menyegahnya? Oke, jadi sebenarnya hepatitis B dan C itu menular melalui cairan tubuh, termasuk cairan ketuban, darah, kan begitu ya. Jadi kalau ibu hamil yang sudah menderita hepatitis B dan C, begitu anaknya lahir dalam 24 jam pertama, terutama hepatitis B ya, jadi kita memberikan injeksi namanya imunoglobulin. Imunoglobulin. Injeksi ini sebenarnya berguna untuk memutus rantai penularan. Sekaligus kita juga memberikan vaksin untuk hepatitis B. Ini memang sudah merupakan program dari pemerintah. Jadi memang secara BPJS dan macam-macam itu juga memang di-cover oleh pemerintah begitu ya. Nah, cuman memang itu yang kita bisa cegah sampai saat ini baru hepatitis yang B ya. Jadi setelah kita suntik itu 97% kemungkinan penularan dari ibu dan anak bisa kita potong gitu. Nah, yang saat ini belum ada memang untuk vaksin untuk hepatitis C. Jadi memang kalau pasiennya atau ibunya menderita penyakit hepatitis C, akhirnya memang kita saat ini kita memang tidak bisa, belum ada vaksinnya gitu. Memang, nah ibu-ibu hamil sendiri pun yang trimester ketiga, biasanya trimester ketiga kita berikan obat antivirusnya, hepatitisnya sebenarnya. Karena balik lagi itu semuanya bertugas untuk kita berusaha memutus rantai penularan seperti itu. Mas Raden gini, saat ini kita tuh tanggal 28 Juli, setiap tanggal 28 Juli setiap tahun kita menyelenggarakan namanya Hari Hepatitis Sedunia. Oke. Nah itu sebenarnya dari situ kita berusaha untuk meningkatkan awareness pada semua orang untuk memutus perantai penularan hepatitis. Pada dasarnya hepatitis A, B, dan C sebenarnya bisa dicegah. Kalaupun seandainya bisa sudah tertular, memang kita bisa memberikan pengobatan. Nah, untuk pengobatan nanti kita bahas lebih dalam lagi ya. Tema tahun ini adalah generasi bebas hepatitis. Nah, itu makanya jadi memang kita fokuskan pada saat ini adalah untuk memutus rantai penularan dari sejak dia bayi sampai dia tua, sampai dia dewasa begitu. Oke. Berarti memang sudah ada tema besarnya dan memutus mata rantai itu hepatitis ya. Nah, itu tadi kalau dari sisi keturunan seperti itu. Nah, kalau berbicara tadi kan sempat disebut juga nih salah satu gejalanya mual muntah, itu ada hubungannya nggak ada hepatitis dengan sistem pencernaan tubuh kita sih dok? Oke. Dasarnya hepatitis, liver sendiri adalah suatu organ yang membantu pencernaan dalam tubuh. Nah, kalau orang yang punya penyakit liver atau penyakit hati, pencernaan kita jadi terganggu. Memang lebih banyak yang terganggu pada hepatitis yang A. Hepatitis B pada fase-fase awal seperti tadi saya bilang asimptomatik, silent killer, dia nggak berasa apa-apa gitu. Tapi justru pas datang ke kita, tiba-tiba dia muntah darah.
Nah, muntah darahnya itu karena bagian dari esofagus atau bagian dari kerongkongan kita tuh udah pembuluh darahnya sudah membesar gitu. Sehingga jadi pencernaannya terganggu karena dia muntah keluar darah. Nah, yang berbahaya kalau sudah sampai muntah darah, terus kita sebutnya sudah dalam fase sirosis ya. Jadi sirosis atau yang udah menjurus ke kanker hati. Udah lanjut berarti itu ya. Nah, sudah lanjut. Nah, itu yang maaf saat ini kita tidak bisa mencegah lagi. Yang kita bisa pertahankan kalau misalnya dia sirosis, jangan sampai dia lebih buruk. Jadi maksudnya sirosis itu ada grade-nya, grade A, grade B, dan grade C. Kalau dia sampai grade A, kita harapkan dengan terapi yang kita lakukan, dengan dia jaga kesehatan dengan baik, jangan sampai dia makin memburuk. Karena kalau sudah sampai yang C dan apalagi sudah pakai kanker hati, kita sudah tidak bisa apa-apa lagi kecuali transplant hati. Itu opsi terakhir. Opsi terakhir adalah transplant hati. Oke. Dari berbagai macam jenis penyebab yang sangat mengerikan itu ya dok ya. Nah, pengobatan yang tepat dari jenis-jenis hepatitis ini berbeda-beda kan, mulai dari hepatitis A, B, C dan beberapa penyebab yang lain itu berbeda-beda atau seperti apa dok? Oke. Nah, hepatitis A sendiri sebenarnya pengobatannya adalah dengan bed rest. Jadi sebenarnya hepatitis A itu penularannya melalui makanan, jadi fekal oral yang tadi saya sudah ungkapkan, jadi makanan yang kotor gitu. Terus matanya jadi kuning dan demam. Untuk penyembuhannya sebenarnya kita anjurkan pasien untuk bed rest. Berapa lama? Kira-kira sekitar 2 mingguan. Setelah 2 minggu pasien akan pulih seperti normal lagi, seperti sempurna. Nah, sedangkan yang hepatitis B dan C, nah ini memang pada masa sekarang hepatitis C itu sudah bisa diobati, jadi sekitar 95% bisa sembuh. Asal memang harus minum obat yang teratur. Berapa lama pengobatannya? Sekitar 3 sampai 6 bulan tergantung dia C yang tipe apa. C sendiri pun ada beberapa genotype. Tapi sebenarnya secara garis besar C itu bisa lebih mudah disembuhkan daripada yang B. Tapi apakah hepatitis B sendiri tidak bisa disembuhkan? Kita saat ini bilang kalau hepatitis B itu kita bisa mengontrol virusnya. Karena target kita adalah virus B, hepatitis B-nya itu serendah-rendahnya. Karena dengan virus hepatitis B serendah-rendahnya, progresi ke ke sirosisnya, ke kanker hatinya kita tekan supaya tidak sampai ke stadium yang lebih lanjut gitu. Oke. Apakah berbeda juga dengan yang lain-lain itu? Dari kan tadi infeksi virus, kalau yang lain-lain juga sama juga? Tergantung penyebabnya ya. Jadi kalau misalnya memang hepatitis karena disebabkan oleh alkohol, ya tentunya kita suruh stop di alkoholnya. Kalau hepatitisnya disebabkan oleh karena penggunaan obat yang berlebihan, kita stop penggunaan obat yang berlebihannya. Jadi tergantung maksudnya tergantung penyebabnya. Selain stop harus ada treatment lain juga dok? Nah, kalau memang pada misalnya karena obat-obatan gitu ya, jadi kita stop obat-obatannya yang bisa menyebabkan penyakit hepatitisnya itu. Kadang-kadang kita memang memberikan suatu obat-obat yang kita sebut hepatoprotektor. Obatnya gampang kok, kurkuma. Kurkuma itu adalah temulawak. Itu bagian dari obat-obat herbal di kita, tradisionalnya Indonesia kita, seperti itu ya. Nah, di samping memang kita harus anjurkan untuk istirahat karena pada dasarnya organ hati akan pulih dengan bed rest, dengan istirahat yang cukup, dengan makan yang bagus, itu akan pulih lagi. Supaya kerjanya juga tidak terlalu berat gitu ya dok ya. Oke dok, kita sudah ada DM Instagram, kita akan coba baca. Dari @nadia_32, tante saya usia 53 tahun divonis hepatitis, sering mual muntah, kelelahan, mata dan kulit tampak kuning. 9 hari dirawat tapi kondisi tetap tidak membaik. Apa ada alternatif pengobatan lain dok? 53 tahun, sudah 9 hari dirawat, ini belum ada kondisinya belum pulih gitu. Gimana ini dok? Sebenarnya ini yang kita mesti lebih tanya lagi kepada Mbak Nadianya ya. Jadi maksudnya ini hepatitis tipe apa nih? Apa dia A, apa dia B, apa C, atau ya memang yang tadi seperti saya ungkapkan ada karena obat-obatan, karena alkohol gitu. Jadi kita mesti cari dulu penyebabnya sebenarnya.
dasarnya pengobatan yang diberikan yang secara garis besar pengobatan yang untuk hepatitis adalah bed rest dan memberikan obat-obat seperti hepatoprotektor. Itu yang paling aman deh untuk itu. Sambil kita coba eliminasi penyebabnya apa gitu. Kalau memang virus, virusnya tipe apa yang kita kasih, ya, kalau memang virus kita berikan antivirus begitu. Kalau karena obat, ya obatnya kita stop. Pengobatan dengan paracetamol itu obat demam ya. Kalau pada pada dosis tertentu itu bagus gitu. Maksudnya kita baik gitu. Tapi pada yang kebanyakan overdose itu juga bisa menyebabkan penyakit hepatitis. Hepatitis yang disebabkan oleh obat. Oleh obat itu ya. Oke, tapi ini pengaruh nggak sih dok dengan range usia seseorang yang divonis hepatitis? Apakah lebih senior usianya lebih berat untuk treatment pengobatannya atau seperti apa? Secara garis besar pasti ada pengaruh. Usia pasti ada pengaruh. Tapi balik lagi kalau kita lihat dulu penyebabnya dari mana gitu. Kalau penyebabnya yang hepatitis A akan sembuh sempurna kok gitu. Yang kalau hepatitis B dan C yang menjadi kronis, apalagi usianya sudah lanjut, nah kita malah khawatir dia nantinya malah drop ke lebih jauh, stadium yang lebih jauh, stadium lebih lanjut gitu. Oke, semoga ini bisa menjawab pertanyaan dari Mbak Nadia ya, dan semoga tentunya cepat sembuh gitu ya dok. Tapi kalau kita berbicara tentang B dan C memang tidak terukur asimptomatik seperti itu. Nah kalau untuk yang A sendiri kan dari konsumsi makan atau minum yang terkontaminasi seperti itu ya dok ya. Nah kalau kita berbicara tentang Indonesia kan banyak slum areanya gitu. Apakah kemudian ini juga bisa menyebabkan hepatitis yang menjadi salah satu faktor risikonya, dan jumlah hepatitis di Indonesia seperti apa dok? Oke, secara data ya, hepatitis A itu 1 dari 4 orang Indonesia pernah sakit kuning. 1 dari 4 orang Indonesia pernah sakit kuning. 25%-nya ya? Ya, sakit kuningnya ini memang hepatitisnya sakit liver, sakit hati. Nah itu udah kenapa? Karena di Indonesia saat ini kita baru aware masalah kebersihan setelah zaman corona. Jadi cuci tangan, disiplin protokol kesehatan. Iya gitu. Kalau dulu kan masih maksudnya makan dengan tangan kotor, dengan makanannya juga tidak dibersihkan dengan bagus. Nah, jadi 1 dari 4 itu menderita hepatitis A dulu. Tapi balik lagi, hepatitis A itu sembuh dengan sempurna. Nah, sedangkan yang kita harus waspadai adalah hepatitis B. Dari 267 juta orang Indonesia, 18 jutanya menderita penyakit hepatitis B. Wow. Dari 18 juta hepatitis B itu, sekitar 900 ribunya itu bisa menjadi kronis, bahkan menjadi kanker hati. Nah makanya, dan itu juga seperti gunung es, maksudnya itu yang kedeteksi. Yang kita nggak kedeteksi juga kita nggak tahu gitu kan. Nah itu maksudnya hepatitis B, C memang tidak sebanyak hepatitis B, tapi tingkat keparahannya terus B dan C itu bisa menyebabkan kanker hati gitu. Oke, dari 260 juta, 18 jutanya hepatitis B, lebih dari 10% ya dok. Ini sangat luar biasa mengerikan. Oke dok, nanti di segmen selanjutnya kita akan membahas bagaimana sih cara-caranya atau tips begitu agar kita bisa terhindar dari gangguan pencernaan yang ada hubungannya juga dengan hepatitis ya dok ya. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0212903244 atau DM Instagram kami di @bincangsehat.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas topik kita hari ini, hepatitis dan jenisnya. Masih bersama kita Dr. Raymond Sebastian SPPD, spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Sumber Waras Jakarta. Dok, di segmen terakhir ini kita akan membahas beberapa tips untuk menjaga kesehatan pencernaan kita ya dok ya. Kita lihat yang pertama, lemak sehat. Nah ini hubungannya dengan pencernaan kita supaya sehat apa ini dok? Hepatitis ya, jadi kalau dihubungkan dengan hepatitis, jadi memang salah satu penyebab hepatitis adalah lemak. Nah, jadi memang yang kita anjurkan lemaknya yang lemak tidak jenuh. Kalau lemak jenuh memang akan menjadi ditimbun di hati gitu. Jadi makanan lemak yang tidak jenuh biasanya kita anjurkan untuk gorengnya pakai minyak yang
unsaturated, jadi yang tidak jenuh gitu. Kalau dianjurkan memang minyaknya minyak jagung atau minyak zaitun, memang lebih baik daripada minyak-minyak yang biasa. Oke, berarti harus pilih-pilih minyak yang pas gitu ya supaya Ya. lemaknya yang sehat ya dok ya. Oke, kita lanjut ke yang selanjutnya, real food. Nah, real food ini maksudnya gimana dok? Maksudnya yang benar-benar yang asli atau sudah ada turunan-turunan olahan-olahan? Jadi sebenarnya memang kalau memang mau masak yang real food, artinya makanan itu memang makanan yang memang harus fresh. Pertama harus fresh dulu. Dan itu seperti tadi yang tadi saya udah ungkapkan, bila dihubungkan dengan hepatitis kita anjurkan jangan banyak, maksudnya harus harus sudah dicuci, sudah dimasak dengan lebih baik gitu, seperti itu. Oke. Berarti harus dijaga juga kebersihan higienisnya ya dok ya. Oke, kita lanjut. Air putih. Nah, ini sebenarnya tidak hanya pencernaan dan hepatitis, tapi semua kesehatan tubuh kita dari air putih juga dok. Iya benar. Jadi air putih itu memang lebih dianjurkan daripada alkohol, ya kan? Alkohol mabok kan, gitu kan. Nah, air putih itu memang baik untuk pencernaan tubuh, apalagi untuk pencernaan. Jadi kalau orang konstipasi kita anjurkan untuk banyak minum air, Oke. gitu, supaya untuk membuat kotoran yang ada di usus kita jadi lembek gitu, tidak keras, jadi sehingga keluar dengan mudah gitu. Tapi kalau dihubungkan dengan hepatitis, nah hepatitis yang lanjut, contohnya seperti sudah sampai sirosis, itu dia retensi air. Jadi airnya malah perutnya besar karena ada air di dalam perutnya. Jadi kalau sudah dihubungkan dengan hepatitis, air pada pasien dengan hepatitis kronis, ya apalagi sudah sampai sirosis, memang kita anjurkan jangan minum banyak air. Tapi kalau pada secara global, memang kita anjurkan banyak minum air. Oke, berarti beda-beda jenis hepatitisnya, beda-beda konsumsi jumlah asupan airnya ya dok ya. Oke, kita lanjut. Makanan berserat. Nah, ini bagaimana dok? Kalau makanan berserat tentunya memang baik banget ya. Jadi untuk pencernaan, untuk penyakit hepatitis sendiri, memang kita anjurkan banyak makanan yang berserat. Sehingga kita anjurkan jangan berlemak, justru malah memang berserat, karena memang untuk melancarkan pencernaan kita gitu. Oke. Kita lanjut yang terakhir. Kendalikan stres. Nah, ini apakah kemudian juga ada hubungannya dengan hepatitis dan juga pencernaan yang kemudian kalau stres berarti pencernaannya agak kurang Terganggu, baik juga ya. atau gimana? Jadi ini? memang kalau bicara pencernaan, stres itu berhubungan erat dengan pencernaan. Pada zaman-zaman, maksudnya kalau orang, anggaplah kalau orang stres kadang-kadang jadi, misalnya mau ujian, ada orang mau ujian stres akhirnya buang air terus, ke WC terus, ya kan, Nervous BAB ya, terus, jadi. nervous terus ya. Atau orang yang misalnya sakit mah nggak sembuh-sembuh, mungkin juga disebabkan oleh stres. Nah itu sebabnya memang stres itu memang berhubungan erat dengan pencernaan gitu. Oke. Berarti memang hubungannya sangat erat sekali antara stres dan juga pencernaan dan bisa berakibat juga pada hepatitis yang tadi sudah kita bahas ya dok ya. Ya, Oke. apalagi zaman COVID, orang makin banyak stresnya, makin banyak yang datang karena perutnya nggak nyaman, tapi ternyata ya memang karena stres aja gitu. Karena stres tadi ya. Oke dok, mengingat jumlah hepatitis di Indonesia seperti itu, mungkin yang menjadi harus di warning Indonesia bahwasanya ternyata jumlah penyakit hepatitis pun lumayan banyak, seperti tadi 18 juta, itu pun B-nya saja gitu, belum yang A, C, D, dan E seperti itu. Apa yang ingin dokter sampaikan untuk masyarakat Indonesia untuk lebih aware tentang hepatitis ini? Jadi memang hepatitis A memang itu pada dasarnya hepatitis bisa dicegah. Hepatitis A kita bisa mencegah dengan pola hidup yang baik. Jadi makan harus bersih, cuci tangan sebelum makan. Nah kalau yang B dan C itu bisa dicegah melalui vaksinasi. Jadi kalau yang C belum ada vaksinasi, tapi B sudah ada vaksinasinya. Jadi dan B itu sebenarnya dari gaya hidup sebenarnya, seperti tadi saya bilang. Jadi bisa berhubungan dengan dengan jarum suntik, dengan itu. Jadi kita harus jauhi narkoba dengan itu. Terutama nomor 2 juga darah, dengan darah, karena jangan khawatir kalau PMI kita itu memang sudah punya istilahnya sudah di screening tuh, penyakit-penyakit yang memang berhubungan dengan darah sudah di screening, udah free, hepatitis B, hepatitis C udah di screening tentang itu. Lalu yang kita anjurkan lagi juga adalah untuk screening
namanya antigen. Jadi kalau memang pada medical check up seringnya kita cuma taunya kolesterol, kita taunya tentang tentang penyakit asam urat. Memang berarti harus ada banyak Harus pemeriksaan banyak ya, Dok, pemeriksaan. ya? Nah, memang dikhususkan untuk ke yang hepatitis seperti itu. Oke, baik, terima kasih Dokter Emo sudah hadir bersama kami di Bincang Sehati. Sehat-sehat terus dokter, untuk salam keluarga juga ya. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki kritik dan saran, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0889 8100 5000 atau bisa follow media sosial kami di @bincang sehati.tv. Saya Raden Madlias pamit, sampai jumpa dan selamat beraktivitas.